Pemirsa, sejumlah pemain yang dipanggil Coach Patrick Kluivert absen di pemusatan latihan di Bali, bahkan di laga lawan Tiongkok dan Jepang. Bagaimana kans tim Garuda kita di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Mari kita diskusikan sama-sama dengan narasumber kami yang terhubung melalui sambungan Zoom, yaitu analis sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat sore Bung Yuke, apa kabar? Selamat sore Doni, kabar baik, alhamdulillah. Siap, Bung Yuke, ini banyak yang absen kayaknya nih di skuad Garuda kita. Analisa Anda, siapa-siapa yang kemungkinan besar tidak akan bergabung nih dalam skuad Garuda? Iya ya, ngeri-ngeri sedap juga nih ya. Yang terbaru ini Eliano Reinders nggak dipanggil kan, karena dia nunggu kelahiran putranya. Jadi bertambah lagi nih backup pemain kita yang biasanya ready sekarang juga berkurang. Sebelumnya ada Sandy Wolf karena dia cedera. Kemudian juga Ragnar Mangun juga sama, dia kena virus. Terus kita tahu bersama bahwa Marcelino dan juga Martin Pas kan nggak bisa main nanti lawan Cina karena akumulasi. Nah ini membuat kedalaman squad kita terus terang menjadi sedikit menipis ya, walaupun secara secara kuota kita masih cukup lah bisa memainkan pemain-pemain utama kita gitu. Tapi kan namanya menghadapi partai yang sangat penting ini, kalau kita bisa full team ya full team gitu ya. Tapi faktanya inilah sepak bola kadang-kadang memang ada hal-hal yang nggak terduga yang sudah disiapkan ternyata meleset, ya tinggal nanti bagaimana Coach Patrick ini bisa memaksimalkan pemain yang tersedia gitu. Nah ini karena Anda sudah bilang ngeri-ngeri sedap, bagaimana dengan Kevin Dix sendiri? Bisa tambah ngeri tambah sedap atau gimana nih? Kevin Dix nggak ada masalah ya, dia kemarin memang baru main di Piala Denmark ya, dan udah sukses, dia bisa membawa timnya Copenhagen jadi juara double ya, jadi juara liganya dan juga juara Piala Denmark. Cuma yang sedikit berkurang mungkin karena kebersamaannya dia juga pendek kan bersama teman-temannya ya. Ini Kevin Dix ini tiap kali dipanggil timnas tuh mesti dia memang situasinya tuh nggak selalu nggak selalu ready full gitu ya. Iya, mepet terus ya. Ketika pendek mepet terus dan sempat pas di laga lawan Australia kalau tidak salah dia juga main cuma 30 menit, terus karena cedera dia pulang, akhirnya nggak bisa main waktu lawan Bahrain gitu ya. Nah terus yang sekarang dia juga datangnya terlambat karena baru selesai kemarin, artinya ya tinggal sisa mungkin 3-4 hari efektifnya dia bisa sama-sama dengan timnas ya, karena dia akan langsung ke Jakarta kan ya. Iya, tapi kondisi fisik Kevin Dix sekarang ini kalau kita komparasikan dengan waktu yang pendek 3 atau 4 hari, menurut Bung Yuke gimana? Saya percaya dia pemain profesional dan dia sudah mengalami siklus seperti ini, jadi sebenarnya nggak masalah, tinggal bagaimana menjaga, memaintain fitnessnya ya, supaya nanti di hari-harinya tidak terlalu lelah ya. Karena kan ya pemain seperti Kevin Dix ini dia sudah tahu bagaimana cara menjaga fisiknya supaya nggak terlalu drop ya. Jadi begitu nyampe Jakarta mungkin lebih difokuskan kepada aklimatisasi cuaca gitu ya, karena di kita kan ini lembab ya. Itu pasti juga perlu penanganan khusus lah dari tim pelatih gitu ya, untuk supaya dia nggak terlalu diforsir ya saat kan ada official training ya dan sebagainya kan nanti menjelang hari pertandingan. Tinggal itu aja sebetulnya sih. Ya, dengan nama-nama yang ada sekarang, artinya Coach Patrick kan harus belanja pemain itu sesuai dengan yang tersedia. Tapi menurut Bung Yuke, yang tersedia ini adalah best of the best atau yang terbaik dari yang ada saat ini, Bung? Yang terbaik dari yang ada. Oh, oke. Artinya karena seperti yang kata Anda tadi, ngeri-ngeri sedap bisa terjadi nih ya? Iya, soalnya kan yang menurut saya ya, yang paling krusial tuh di depan sebetulnya. Karena Orat Mangun dengan Marcelino itu kan pairing yang memang selama ini udah nyetel dengan Ole ya. Jadi supply dari mereka itu nggak ada, penggantinya kan karakternya pasti berbeda. Katakan Egy ataupun juga Jakob, ataupun mungkin Rafael Strijk ya. Rafael Strijk barangkali sedikit sudah mengerti bagaimana maunya Ole gitu ya. Tapi kalau Egy sama Jakob ini kan baru kembali lagi ke timnas. Dan karakter mereka kan berbeda dengan Orat Mangun atau dengan Rafael Strijk ataupun juga dengan Marcelino gitu ya. Karakter dalam konteks ini ya, visi permainan ya. Itu yang barangkali tantangan untuk Coach Patrick, bagaimana membuat pairing yang pas di depan gitu. Apakah Dean James yang akan dimainkan untuk menggantikan Orat Mangun atau Rafael Strijk yang juga biasa diplot di sisi sebelah kiri,
atau dia berani membuat kejutan misalnya menaruh Yakob di situ gitu ya. Itu kan hitungan-hitungan yang menarik ya. Kalau di kanan sih saya lebih prefer udah langsung aja mainin Egy gitu, karena Egy prototype mainnya mirip-mirip sama Marcelino ya. Dia punya kemampuan untuk melakukan inverted, kemampuan bermain di antar lini gitu ya, dan box to box-nya juga sangat bagus gitu ya. Tinggal ya penyesuaian dengan Tom Haye maupun juga dengan Joe Polipesi, karena kan biasanya kan arah permainannya itu kan dari tengah langsung ke diagonal pas ke sisi flank kan. Nah itu yang artinya dia harus punya apa ya, kesenyawaan lah si Egy ini ataupun Yakob lah, siapapun gitu yang ditaruh nanti sebagai pengganti Marcelino ataupun Ratna Romangun dengan dua gelandang kita itu. Ya. Karena kita selalu cara mainnya kan progresinya pasti ke samping dulu gitu. Jarang-jarang dia langsung ke depan gitu. Ya, Bung Yuke, ini nama-nama seperti Orat Mangun dan teman-temannya yang kemudian tidak bisa memperkuat skuad Garuda kita ini kan harus diganti dengan nama lain. Kalau Anda analisa dari yang sudah ada sekarang 28 yang ikut latihan itu, siapa yang akan menggantikan siapa sebelum kemudian Patrick harus mencoret sisa 23. Ini penting ini. Iya, kalau menurut saya untuk sektor depan ya, tadi saya katakan di sisi flank, itu tampaknya Rafael Strijk yang akan dipertahankan ya, untuk tetap dimainkan sebagai flank kiri gitu. Kemudian yang di kanan ini yang mungkin antara Egy atau Yakob ya, yang akan ditempatkan untuk menggantikan Marcelino. Kalau selebihnya masih, selebihnya masih nama-nama yang sama. Oke, kalau disuruh milih antara Egy dan Yakob, kira-kira yang berpotensi paling besar menurut Anda? Egy ya, kalau menurut saya. Egy itu soalnya lebih mirip dengan Marcelino dia. Karena dia punya kemampuan ball skill-nya juga sangat bagus dalam melewati situasi one on one. Kemudian penetrasinya dengan kelebihan dia pada kaki kidalnya itu kan juga salah satu benefit ya buat kita ya. Nah dia tuh bisa aja ditaruh di kanan, jadi pergerakannya inverted gitu ya. Atau di kiri di posisinya Ratna Mangun, karena dia memang spesialis kidal kan. Jadi dia tuh yang bisa multifungsi menurut saya, dibanding kalau Yakob kan memang ya dia spesifiknya di kanan ya, dan dia ngandelin kecepatan, beda sama Egy. Kalau Egy ngandelin skillnya gitu. Ya, Bung Yuke, ini dengan ada sedikit pergeseran nama-nama anggota skuad Garuda kita, apakah akan membuat Coach Patrick akan mengubah strategi yang tadinya ada nama-nama yang kita harapkan masuk, kemudian tidak jadi masuk, sehingga mengubah seluruh strategi permainan kita nanti? Saya nggak yakin ya akan diubah ya secara taktik ya, karena kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya, ketika pertama kali Patrick Kluivert menangani timnas kita melawan Australia, kita kan babak belur ya. Cara main kita yang super ofensif, bermain terbuka ternyata nggak sesuai gitu, dan nggak bisa dipraktekkan secara baik gitu ya oleh para pemain kita gitu. Tapi begitu pas lawan Bahrain, nah Coach Patrick belajar, kemudian mengadaptasi ya, membuat formula yang berbeda gitu ya, dengan cara main yang lebih well organized lah, tidak terburu-buru, ada ritmenya, ada temponya, tapi tetap progresinya bagus. Itu yang saya kira akan kembali dipertahankan oleh Coach Patrick saat menghadapi Cina. Bagaimana kita mencari momentum yang pas, tidak tergopo-gopo untuk buru-buru bikin gol misalnya gitu ya. Itu kan yang terjadi lawan Cina, kan kita diberikan kesempatan oleh tim tuan rumah untuk pegang bola, malah kita bingung. Begitu pas kita pegang bola kita bingung. Kita tuh punya kecenderungan kalau banyak pegang bola malah sering hilang bola juga, dan akhirnya jadi counter. Nah itu yang saya kira Coach Patrick nggak akan berspekulasi lah, dia pasti akan tetap memainkan ritme yang sama gitu ya, dengan lebih dewasa pemain-pemain ini untuk memperhitungkan secara matang ya, kapan saatnya menyerang dengan cepat, kapan saatnya menyerang dengan build up ya, memainkan tempo gitu ya. Karena Cina ini tim yang agak pragmatis ya, kalau nggak mau dibilang oportunis gitu ya, dia sengaja bermain di belakang bola karena dia nunggu lawan berbuat salah baru dia terkam gitu. Dan dia tahu kita punya sisi kelemahan di situ, karena kita mainnya kan dengan 3 back. 3 back kita itu kalau nggak di cover secara cepat transisinya oleh gelandang kita, itu rentan banget karena space-nya lebar itu untuk bisa dieksploitasi lawan. Makanya tengah kita ini akan sangat vital sekali perannya. Joe Polipesi semoga nggak ada masalah ya menjelang hari pertandingan, dan juga
apa namanya, Tom Haye juga bisa fit gitu ya. Walaupun mungkin Tom Haye seperti biasa dia nggak akan bermain bisa full 90 menit karena memang dari sisi level fitnessnya dia kan usianya juga nggak muda lagi dan tugas dia juga kan bukannya sebagai pekerja ya, tapi dia sebagai orkestrator gitu loh yang untuk menyuplai bola ke depan. Nah ini yang menarik juga nih Doni nih. Kalau misalnya Egy bisa main bareng sama apa namanya Ricky Kambuaya, wah itu top tuh. Oh, iya. Karena Ricky Kambuaya tuh sama Egy tuh dia udah sejoli lah istilahnya, udah tahu bola-bolanya Egy Iya. kayak gimana, terus box to box antar mereka berdua tuh. Saya sih pengen melihat mereka main berdua entah di menit keberapa gitu mereka bisa main bersama gitu ya. Saya kira itu akan menghadirkan dimensi yang berbeda buat permainan kita gitu. Iya. Cuma kan Bung Yoke ada Joy Pelupesi. Bisa jadi andalan kita dong harusnya. Oh iya, Joe Pelipesi justru tadi saya katakan Joe ini jangan sampai cedera dan dia nggak ada masalah gitu sampai 90 menit nanti di hari pertandingan karena karakter dia tuh belum ada gantinya gitu ya. Ya memang ada Ivar Jenner gitu ya, ada Nathan Choaon, tapi Joe ini lebih matang, dia lebih smart, dia tahu kapan ngatur tempo dan posturnya itu big man gitu. Iya, Itu iya. buat gelandang bertahan perlu banget kita. Kalau Nathan ataupun Ivar Jenner kan dia agak slim ya. Kalau duel 1 lawan 1 lawan Cina yang batu-batu semua ini, saya ngerinya kita mental-mental gitu. Ya Joy kita harus menang akui banyak Cina lah ya. punya power. Iya, Oke, baik. gitu. Bung Yuke, kita reaksi sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Karena saatnya sekarang sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib berikut ini. Tetap bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kami lanjutkan diskusi dengan analis sepak bola Yusuf Kurniawan. Bung Yuke, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Sekarang kalau kita analisa kedua timnas ini antara Tiongkok dan timnas Garuda kita. Kalau pemain timnas Garuda kan rata-rata ini berkarir di Eropa. Tapi Tiongkok juga pemain-pemainnya ini 1 bulan terakhir sudah masuk dalam pelatihan yang intensif. Jadi ya keduanya nggak bisa dianggap enteng atau bukan kaleng-kaleng lah ya. Analisa Anda Bung Yuke. Iya, benar sekali ya. Dan kita kan udah dapat pengalaman pahit ya. Walaupun waktu itu ketika di Cina kita sebelum laga kelihatan sekali euforianya, vibe-nya positif. Wah, kita dapat angin surga lah. Seolah-olah kita akan bisa mengalahkan Cina dengan mudah karena di laga sebelumnya Cina 3 kali kalah kan. Tapi faktanya kita gagal dan ini jadi pelajaran betul bahwa memang di fase third round ini nggak ada yang lawan mudah gitu ya. Iya. Dan satu-satunya direct kompetitor yang belum kita kalahkan kan Cina gitu ya. Iya. Oh, artinya direct kompetitor itu seperti Arab Saudi, ya, kemudian Bahrain itu kita kalahkan gitu ya. Kan tinggal Cina nih yang belum. Kalau kita mau bisa sampai ke fase keempat nanti kan kita sebenarnya hanya perlu ngalahkan Cina aja. Dengan ngalahkan Cina secara paralel kita berharap nanti Bahrain nggak menang gitu ya lawan Ya. Arab Saudi. Itu kita udah kunci slot tuh, udah kunci slot. Karena nilai kita kan sekarang 9. Kalau kita menang 12. Kalau Bahrain nggak nambah kemenangan nanti lawan Arab Saudi, dia nggak akan mungkin kejar kita di match terakhir ya. Karena match terakhir dia lawan Cina. Artinya kan di antara mereka akan kehilangan poin gitu. Nah, kalau itu kita bisa wujudkan, makanya fokus kita tuh sekarang suka nggak suka gimana pun caranya kita harus bungkus saya. Dan kalau terkait dengan pemain apa namanya komparasi kita sama Cina memang ya secara kualitas materi pemain-pemain kita levelnya di atas karena kita kan mayoritas main abroad semua kan yang udah punya pengalaman di Eropa main di level tinggi ya. Tapi ini kan tim ya. Permainan unit gitu ya, bukannya Betul. bukannya dihitung per individu, bukannya market value yang nanti bicara di sini, tapi bagaimana taktikal. Karena saya amati nih Ivan Brankovic juga nih pelatih Cina ini cukup jeli juga ya dalam menganalisa kekuatan lawannya, termasuk kita kan kemarin sempat masuk trap mereka kan sehingga kita akhirnya malah kalah ketika itu. Ya. Nah, ini masalahnya gini Bung Yuke, ketum PSSI kan sangat optimistis bisa mencapai target ya, setidaknya kita bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi lah ya. Cuma ya kita tidak boleh overconfidence juga kan terhadap situasi yang sekarang. Meski Anda juga mengatakan bahwa di atas kertas timnas kita oke lah.
Apa yang harus kita lakukan? Kita antisipasilah paling tidak ketika kita ketemu Tiongkok nanti. Tiongkok sekarang juga bukan Tiongkok yang sebelumnya yang kita hadapi, yang pada saat itu kita lagi euforia gitu, Bung Yuke. Iya, setuju ya. Artinya kita benar-benar harus tim kita atau pemain kita ini anggap aja ini seperti pertarungan hidup mati. Anggap aja ini sebagai final game gitu ya. Karena Iya. kita nggak bisa berharap lebih. Kalau kita gagal di sini, kemudian kita bisa menang di Jepang itu kayaknya kita agak mimpi ya. Karena itu kita harus memberikan respect, hormat kepada kekuatan Cina, walaupun mereka sekarang under pressure ya, karena nilai mereka hanya 6, mereka besok kalah selesai mereka. Karena itu oleh tim ataupun staf pelatih ini bisa dijaga betul. Katanya Patrick Kluivert ini melakukan TC lebih cepat kan maksudnya itu supaya bondingnya itu dapat gitu ya antara lumayan banyak juga tuh sekarang yang dipanggil kan. Nah kalau mereka sudah nyatu dalam satu visi yang sama, Patrick Kluivert akan lebih mudah untuk mengejawantakan pemahaman taktik ya kepada para pemain. Itu sih yang saya pikir paling penting. Jadi lebih ke non teknis menurut saya sih. Yang harus disentuh betul-betul, diperhatikan betul-betul agar para pemain ini memang dalam mood yang bagus gitu ya saat menghadapi Cina nanti. Gitu. Ya. Ada satu juga yang penting Bung Yuke bahwa Coach Patrick Kluivert ini kan butuh satu ajang untuk pembuktian bahwa semua program kepelatihannya ini memang benar-benar efektif. Nah, paling tidak laga lawan Tiongkok inilah salah satu ajang pembuktiannya. Tapi apakah itu menambah tekanan publik atau perserikatan kepada Coach Patrick atau malah memberi peluang untuk bisa tampil yang maksimal nanti menurut Anda, Bung? Ya pasti kita sama-sama menguji ya, sama-sama menguji sejauh apa konsistensi Coach Patrick ya setelah melewati 2 laga pertamanya bersama timnas senior, apakah dia bisa menjaga momentum kemenangan lawan Bahrain nanti untuk kemudian dilengkapi dengan kemenangan lawan Cina, kita akan tunggu. Tapi kalau dikatakan apakah ini memberikan pressure, pasti pressure. Nah itu kan kita akan lihat ya bagaimana tim pelatih ini Patrick Kluivert dan kawan-kawan bisa overcome ya, menghandle situasi kayak gini. Dan saya kira dengan pengalaman yang dia miliki, dengan kebesaran dia dulu sebagai pemain, dia tahu lah bagaimana caranya memotivasi timnya gitu ya menghadapi laga sepenting ini untuk tidak under pressure ya, tapi justru tertantang ya untuk membuktikan bahwa mereka memang pantas memenangkan laga besok gitu. Ya. Bung Yuke, saya membaca beberapa pemberitaan dari dalam negeri Tiongkok sendiri bahwa media asal Tiongkok sendiri juga sebenarnya menempatkan timnas Garuda itu sebagai sebuah tantangan besar bagi timnas mereka. Ini keunggulan bagi kita sebelum berlaga atau bisa jadi malah jebakan kita masuk dalam euforia di awal laga. Komentar Anda, Bung? Iya betul. Itu harus hati-hati ya. Dan ini juga dipengaruhi juga oleh persepsi publik ya terhadap timnas ini yang sangat positif, bahkan cenderung overconfident ya. Itu yang kita juga minta kepada masyarakat agar tidak terlalu mengeluh-elukan ya. Sehingga biar para pemain ini merasakan enjoy, merasakan relax gitu ya menjelang laga ini, tidak terlalu diganggu lah. Ini kan para supporter kita kan kadang-kadang berlebihan ya, sehingga pemain sendiri tidak leluasa, tidak tenang, keluar hotel juga diikuti gitu kan ya. Ini hal remeh-temeh yang sebenarnya secara nggak langsung kita malah melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif buat timnas ya. Biarkan mereka fokus, konsentrasi, jangan ganggu mereka. Itu yang saya kira penting. Dan kita juga betul tadi katakan Bung Doni ya, jangan sampai jadi overconfident ya. Karena kita kalau setiap kali merasa percaya diri gitu ya, seperti sebelumnya kan kita bisa nahan Australia, kemudian nahan Arab Saudi ya di laga-laga awal. Itu kita kan overconfident ya, seolah-olah kayak wah kita lawan Cina pasti menang nih ya, ternyata malah kita kalah. Kemudian menjelang lawan Australia juga setelah kita berhasil mengalahkan Arab Saudi ya, kalau tidak salah kita kan lawan Australia. Saya agak lupa itu. Pokoknya momennya ketika itu kita juga optimis tuh kita bisa nih mengambil 1 poin minimal lawan Australia di kandang Australia, karena ketika itu masih ingat Bung Doni, Australia itu banyak tidak diperkuat pemain utamanya kan? Betul.
Nah, kita sangat percaya diri. Ternyata kita juga akhirnya flop juga, gagal juga. Nah, ini situasinya mirip-mirip nih Bung Doni sekarang nih. Antusiasme supporter ya, kemudian itu soalnya kita wah kita bisa menang nih. Kita sangat pede nih. Jangan sampai itu malah buat kita jadi terlena gitu. Saya takutnya ketika situasi kita overconfident nanti kejadian 2 laga sebelumnya kita kalah itu terulang gitu. Ya, masalahnya Bung Yuke kalau kita bicara dari aspek kepelatihan, tentunya kan hal-hal seperti ini, faktor non teknis, dukungan supporter itu harusnya sudah dipahami lah sama Coach Patrick Kluivert gitu kan. Menurut Anda itu akan berpengaruh besar tidak dengan metode kepelatihan yang kemudian dilakukan sekarang selama tim skuad kita ngumpul di Bali ini, kemudian nanti akan dilakukan di GBK? Enggak sih, kalau menurut saya ini nggak akan mempengaruhi apa-apa ya buat tim kepelatihan maupun juga pemain. Mereka sudah punya program yang rigid, yang detail dari hari ke hari, day by day. Bahkan Rabu kemarin Coach Patrick mengistirahatkan squadnya kan, itu untuk relaksasi. Ini kan artinya sudah diperhitungkan ya, periodisasinya gitu ya. Kapan pemain ini nanti pada waktunya peaknya dapat gitu. Ini kan periodisasi pendek dan boleh dibilang cukup ideal lah dari sekian persiapan FIFA Matchday sebelumnya. Ini yang paling ideal nih. Kita punya waktu lebih dari cukup untuk mempersiapkan tim, dan Coach Patrick sudah membuat timeline ataupun time schedule latihan, bahkan sampai jedanya juga dia perhitungkan. Kemudian nanti ke Jakarta pasti sudah detail itu disiapkan segala sesuatunya gitu. Ya, Bung Yuke, satu lagi saya ingin tahu analisa Anda, apa hal terpenting yang harus diantisipasi oleh skuad Garuda ketika kita 90 menit nanti laga ketat menghadapi Tiongkok? Ya simple aja kalau saya sih, jangan bikin salah. Oke. Jangan bikin kesalahan sendiri gitu. Karena Tiongkok ini hidup dari kesalahan lawannya. Makanya kita jangan bikin salah, terutama di belakang itu harus benar-benar solid, harus benar-benar kompak gitu ya. Kalau kita lagi nggak pegang bola, maka gelandangnya turun semua, transisinya rapat, nyerang sama-sama, defend bareng-bareng gitu ya. Jangan bikin salah, karena kalau kita nggak bikin salah, kita nggak kebobolan. Itu paling penting tuh. Dan yang kedua, ya kita gimana caranya harus buat gol dulu. Entah di awal laga, di tengah laga, atau mungkin di pertengahan babak kedua. Pokoknya bikin gol dulu dan kita jangan kebobolan. Oke. Kalau sepanjang kita nggak kebobolan, motivasi kita, mood kita untuk bisa menang itu besar. Tapi kalau kita udah kebobolan dulu, nah itu baru under pressure-nya di kita itu. Makanya saya bilang tadi jangan sampai kita bikin kesalahan sendiri. Itu yang paling penting lah buat laga menentukan besok. Baik, baik. Bung Yuke, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sampai jumpa di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 5 Juni nanti. Mudah-mudahan timnas kita bisa meraih yang terbaik. Terima kasih Bung Yuke, sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa. Ya, pemirsa, demikian diskusi saya dengan analis sepak bola Yusuf Kurniawan. Kami segera kembali untuk melanjutkan NTV Prime Bulletin. Tetap bersama kami.